Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Teman-teman yang baik, sahabat muslim dimanapun berada, mari kita lanjutkan murajaah kitab Ta'limul Muta'alim. Namun sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wa la arwah khulafair rasyidin wa aimatil arba'atil mujtahidin summa ila arwahi jami'il awliya illa masyarikil ardi wa magharibaha fil barri wal bahr khususan sultanul awliya ila Syabdul Qadir al-Jailani wa ila hadrati ruhi Syabu Hasan Asyadili wa ila arwahi jami'il muassis Nahdlatul Ulama khususan hadratu Syashim Asy'ari wa ila wasairina ulama'in nahdah summa ila arwahi abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum khususan mu'alif kitab Ta'limul Muta'alim Syai'ulillah walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32. Li'annal aqla la yudriku jami'al asya' kal basari. Teman-teman sahabat yang baik, bahwa kita kemarin membahas juga ahlul haq wahum ahlus sunnah wal jamaah talabul haqqa minallahi haqqa hadi al mubin. Jadi di kitab Ta'lim ini sudah menjelaskan juga bahwa kita ini di posisi ahlul haq, orang yang benar di dalam akidah. Maka nggak usah ragu lagi. Siapa itu ahlul haq? Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Nanti teman-teman juga bisa merujuk kitabnya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, kitab Ar-Risalahnya terutama itu ya. Di dalam kitab tersebut beliau menerangkan panjang lebar tentang umat Islam di Jawa, dari ujung wetan, ujung kulon, ujung kidul, ujung lor, semuanya. Dan pada umumnya di Jawa ini yang dimaksud juga adalah Nusantara. Semuanya adalah pengikut dulu ya, waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab Ar-Risalah itu di dalam kitabnya nanti bisa dirujuk juga, bahwa hampir semuanya adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, di dalam fikih, sementara kalau dalam tasawuf itu hampir rata-rata adalah pengikut Imam Ghazali dan juga pengikut Abu Hasan Asyadili. Nah, makanya kitab Ihya Ulumuddin sangat populer dan diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Nah, di kitab tersebut Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari juga menerangkan yang kemudian hari muncullah berbagai aliran keislaman yang datang ke Indonesia. Nah, berbagai macam lah, yang ada Wahabi, ada Syiah. Kemudian diterangkan lebih detail di dalam kitab Ar-Risalah itu, siapa Syiah, siapa Wahabi, mereka mengikuti madhabnya siapa, cara berpikirnya seperti apa. Saya kira penting kitab itu menjadi rujukan agar akidah kita ini ibarat orang jalan, ibarat mobil yang sudah dipakai jalan itu kan perlu diservis, artinya perlu diulang
dibetulin agar tahu mana kekurangan ya, dan di mana ada yang bisa memberikan pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nah, Hadratus Hasyim Asy'ari juga menyebutkan sebagai Ahlul Haq ya di situ. Bahwa Ahlul Haq itu adalah as-salafiyun. As-salafiyun itu siapa? Ya, as-salafiyun ya ulama-ulama yang mengikuti Imamul Haramain. Kemudian mengikuti madhab 4 itu. Karena hampir semuanya ahli hadis, baik Imam Bukhari, Imam Muslim itu juga bermadhab. Itu diterangkan juga oleh Hadratus Hasyim Asy'ari. Nah, keterangan yang agak detail itu mau Imam Bukhari itu diterangkan beliau sebentar. Ya teman-teman yang baik, saya kebetulan juga punya kitabnya Hadratus Hasyim Asy'ari saya ambil. Jadi di situ waqsarum alul madzhab al-arba'ah yang dinamakan alul haq itu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di halaman 14 ya, kitabnya Hadratus Hasyim Asy'ari, bahwasanya ketika kita berbicara soal salafus soleh, itu yang dimaksud adalah sawadul a'dam. Nah, sawadul a'dam, jadi kelompok mayoritas, kelompok yang mayoritas. Kelompok mayoritas itu ya keterangannya adalah wabayanu ahammiyatil i'timad bi'ikhdal madzahibil arba'ah, yaitu orang yang berpegangan teguh kepada 4 madhab itu. Dan ini terbukti di negara-negara manapun hampir semua umat Islam itu bermadhab. Sedikit sekali yang mengaku tidak bermadhab. Bagaimana berislam tidak bermadhab ini untuk mengetahui keislaman dengan baik, karena Islam ini adalah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian diwariskan kepada sahabat, kemudian kepada salafus soleh, kepada tabiin, salafus soleh, dan lalu sampai ke kita semuanya. Nah di sini juga diterangkan bahwa yang kadang ada orang mengaku ahli hadis, rujukannya Imam Bukhari, Imam Muslim, sesungguhnya waqsaruhum alul madzahib alul arba'ah, orang yang ahlul haq ini menurut Hadratus Hasyim Asy'ari ya pengikut 4 madhab ini. Fakanal Imamul Bukhari Syafi'iyan, Imam Bukhari itu mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Akhadha anil Humaid wal Za'farani wal Karabisi, dan ngambil bergurunya dari beliau-beliau itu. Wa kadzalika Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i wa kana al-Imam al-Junaid as-Suriyya was-Sibli Malikiyan. Nah, di antara imam-imam ini Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Nasa'i, Imam Junaid itu mengikuti Imam Maliki. Wal Muhasibi Syafi'iyan, Imam Muhasibi mengikuti Imam Syafi'i. Al-Jariri Hanafiyan, mengikuti Imam Hanafi. Wal Jilani Hambaliyan, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengikuti Imam Hambali. Wasyadili Malikiyan, maksudnya Abu Hasan Asyadili mengikuti Imam Maliki. Fattaglid bimadhab muayyan ajma' lil haqiqah, dan kumpulan para orang-orang yang mengikuti madhab inilah yang disebut sebagai ahlul haq oleh Hadratus Hasyim Asy'ari. Hal ini mengikuti hadisnya Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajtami ummati ala dhalalah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatnya pada kesesatan. Wa yadullahi alal jamaah, dan kekuasaannya Allah itu bersama tentu saja yang dicintai, yaitu mayoritas. Dan mayoritas itu tentu saja tidak akan, mayoritas itu secara akal rasional pun pasti akan berpihak kepada kebenaran hakiki. Man syadda syadda ilan nar fa idza waqa'al ikhtilaf alayka bisawadil a'dam. Dan diriwayatkan dari Ibnu Majah, ketika nanti ada perdebatan serius antar madhab, antar golongan, maka kalian semuanya, pesannya Hadratus Syekh Asy'ari, untuk mengambil posisi ikutilah yang sawadul a'dam, yaitu kelompok mayoritas, ma'al haqqi wa ahli. Mereka itulah yang golongan yang bersama ahlul haq. Dan wafil jami' as-shaghir, dalam kitab jami' as-shaghir, innallaha qad ujara ummati tastami ala dhalalah. Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak membiarkan umatnya berkumpul dalam kesesatan. Jadi orang kalau kumpul banyak orang ini, misalnya ini, nggak usah banyak-banyak. Misalnya hanya orang 10 saja, itu habis mengerjakan kejahatan misalnya. Ketika ditanya, ayo jawab jujur. Dari orang 10 itu pasti sangat dimungkinkan ada orang yang misalnya nih, ayo kita sepakat untuk melakukan kejahatan, dan kejahatan ini ayo kita simpan dengan rapi-rapi. Nah, kekuatan ketika yang melakukan kejahatan itu hanya 5 orang, kemungkinan tersimpan rapi mungkin masih bisa. Tapi kalau bisa sampai 10 orang, sampai 20 orang, sampai 30 orang bersepakat dalam kejelekan, itu tidak akan bisa. Kenapa? Pasti akan ada nurani yang menjawab bahwa yang pernah dikerjakan itu salah. Makanya la tajtami ummati ala dhalalah. Golongan umat mayoritas itu tidak akan mengerjakan perbuatan yang dolim, yang dolal, yang salah. Nah, maka wa'alaikum bisawadil a'dam, dan kalian semuanya, kita semuanya, untuk bisa saling mengingatkan, untuk mengikuti kelompok organisasi yang mayoritas, yang diikuti oleh orang banyak. Kita lanjutkan ke materi ya, karena ini saya anggap bagian penting, maka saya ulas kembali soal sawadul a'dam, soal ahlul haq yang dibahas oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam mu'alif. Di dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim, yang kemudian coba saya bacakan sedikit, kitabnya Hadratus Syekh Asy'ari di dalam kitab Ar-Risalah. Nah, kita lanjutkan. Li'annal aqla, sesungguhnya akal, la yudriku, itu tidak akan mampu menemukan jami al-asya, pada setiap sesuatu, kalbasori, seperti mata, la yubsiru jami al-asya. Sesungguhnya kalaupun kita punya akal, kita kemarin dibimbing oleh Imam Abu Hanifah bahwa beliau bisa sampai tahapan sampai alim itu diantaranya yang mengikuti ahlul haq, yang kedua serius dalam belajar, dan serius juga di dalam berdoa. Nah, kenapa berdoa ini penting? Karena segala sesuatu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cirinya orang ahlul haq. Jadi ketika kita sudah serius mengerjakan sesuatu pun tetap melantunkan lafaz la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, segala sesuatu bisa terwujud kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Imam
Abu Hanifah mengakui bahwa kehebatannya itu, kealimannya itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anjurannya beliau itu setiap mendapatkan ilmu, satu pemahaman, harus segera mengucapkan terima kasih atau alhamdulillah. Nah, kita ini harus sering juga dikasih minuman orang, kita bilang alhamdulillah, dikasih ilmu oleh Allah, tapi dianggap hal yang biasa. Nah, maka kita ini penting untuk membiasakan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Li'annal aqla, kalaupun kita ini punya kemampuan akal yang tinggi, yang cerdas, la yudriku jami al asya. Akal itu tidak akan mampu memikirkan segala sesuatu secara utuh, secara sempurna. Kalbasori sebagaimana mata, la yubsiru jami al asya. Dan begitu juga mata itu tidak mampu melihat, menangkap seluruh fenomena yang ada. Apa yang sekalipun hanya jaraknya 5 meter, tapi kalau ada dinding pemisah, mata sudah tidak sanggup melihat apa di balik tembok itu. Nah, disinilah peranan bahwa untuk menyadarkan akal memang perlu kita gunakan, tapi ingatlah akal tidak akan mampu menangkap secara keseluruhan persoalan yang kita lihat, karena akal ini pengetahuannya juga atas asupan dari apa yang kita lihat atau kita baca, kita diskusikan. Sementara yang kita lihat itu juga seringkali tidak utuh. Makanya kalau para imam madzhab meskipun alim, seperti Imam Syafi'i menyampaikan ra'yuna shawabun yahtamilu alal khata' wa ra'yukum khata'un yahtamilu alas shawab. Sampai ada istilah yang sangat populer sekali, Imam Syafi'i sampai terkenal alimnya itu pun mengakui bahwa pendapat saya ini benar, tapi tidak kemungkinan ada salahnya juga. Dan pendapat Anda menurut saya salah, tapi tidak menutup kemungkinan ada benarnya. Nah, ini luar biasanya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga bisa menghormati orang lain, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah menjelek-jelekan orang lain, dan bisa menerima pendapatnya orang lain meskipun sebatas penghormatan. Nah, ini menjadi karakternya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ketika mata pandangannya terbatas, akal juga terbatas, kalau kita tidak sering mendiskusikan kan juga wa'ajazu wadallu, khawatir kita ini juga lemah dan bisa juga sesat. Makanya kita ini disuruh menyampaikan oleh qala Rasulullah SAW, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu tentang dirinya, faqad arafa rabbah, maka dia akan tahu tentang Tuhannya. Maksudnya hadis ini apa sih? Seolah-olah kalau sudah saya ini kan paham tentang diri saya, sejak kecil juga saya ini aku. Nah, ternyata apa? Kalau pemahamannya seperti itu kan khawatir justru menjadi sombong. Yang dimaksud oleh para ulama tentang hadis ini yang disampaikan di sebagian ulama mengatakan ini itu qaul ulama, tapi di kitab Ta'lim ini disebut sebagai hadis. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah fa idza arafa ajza nafsihi, maksudnya begitu. Jadi ketika seseorang itu tahu tentang kelemahannya, pusing sedikit juga nggak punya duit sedikit aja, sehari aja itu pusingnya kayak bertahun-tahun. Nah, maka dia akan tahu kelemahannya. Kalau dia tahu kelemahannya, maka arafa qudratallahi ta'ala, dia akan tahu tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala.
bukan hadis ini justru dipakai sombong. Saya ini kan sudah tahu, itu kan hadisnya jelas, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Saya lebih tahu tentang Tuhan saya karena saya sudah tahu tentang diri saya. Nah, itu pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang benar dari setidaknya dari pendapatnya mu'alif kitab Ta'limul Muta'allim. Maksud dari sini agar kita ini mengetahui kelemahan kita masing-masing. Ketika kita sudah sadar akan kelemahan kita, maka kita akan sadar juga tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tamidu ala nafsihi wa aqlihi, dan tidak kekeh di dalam kedirian dan apa yang menjadi pendapat akalnya. Bal yatawakkal ala Allah, akan tetapi dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak, wah ini harus begini, ini harus begini. Nah, kita ini harus sadar bahwa setiap orang punya kelemahan. Misalnya kita tinggal di satu RT, tentu saja jangan anggap karena kita sudah ditokohkan, menganggap selalu pendapat kita yang paling benar. Ya siapa tahu di suatu ketika kebenaran itu, kebenaran yang lebih dititipkan kepada yang lain. Nah, ini juga menjadi sikap kita untuk belajar lebih arif, bahwa setiap orang itu berhak juga mendapatkan kebenaran yang bisa jadi sesekali lebih unggul dari kita. Nah, disitulah untuk menunjukkan bahwa kita ini itu termasuk bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang di dekat kita itu tiba-tiba menjadi lebih hebat, agar kita tahu merasa bahwa kita ini lemah. Nah, kalau dari sejak lahir sampai tua belajar mengakui kebenarannya, apalagi ditokohkan di suatu lingkungan, itu kemudian pendapatnya nggak bisa dibantah, kasihan juga lingkungan, karena akan mendapatkan kebenaran yang lebih otentik untuk kemajuan daerahnya. Itu mungkin juga akan susah. Kenapa? Karena ewoh pakewoh sama orang yang sudah pernah dianggap sepuh, yang pernah dianggap tokoh di situ. Nah, makanya memang di undang-undang pemilu kita ini bagus ya. Bagusnya itu hanya dibatasi 2 periode. Nah, saya nggak tahu ini terakhir ada orang bahas untuk ketiga kali. Kalau saya tidak menyarankan. Kenapa? Kalau itu keseringan, kelamaan, orang menjadi nomor 1, baik tingkatan terkecil pun, dari mulai RT, lurah, kepala desa, RW, kalau sudah terbiasa setiap acara yang kami hormati di nomor 1 kan, khawatir nanti kena sindrom malah. Sindrom, jadi kalau ada orang yang tidak hormat, kelupaan, bisa marah-marah itu. Nah, di sini penting untuk mengetahui dirinya akan kelemahannya. Jadi hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah itu bukan untuk mengagungkan dirinya, tapi untuk melihat kelemahannya sehingga mampu melihat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlubu minhul haqqa. Kalau kita ini bertawakal kepada Allah, sekalipun sudah berusaha dengan akal pikiran, sudah berusaha dengan berdiskusi, bermusyawarah dengan yang lain, ketika sudah ada kesepakatan, fatawakal Allah. Nah, ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, wa yatlubu minhul haqqa wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh wa yahdi ila siratim mustaqim. Barang siapa yang mengambil posisi kebenaran dan mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicukupkan atas apa yang sudah menjadi ijtihad bersama itu. Dan Allah akan menunjukkan jalan yang baik, yang benar, mustaqim. Sekali lagi, mustaqim itu seringkali dimanain lurus itu dianggapnya tanpa belok. Jadi kita anggap aja lurus itu mustaqim, ya kayak jalanan itu ada belok-belok. Tapi apa bedanya orang yang mustaqim? Saat ada belokan,
dia paham rambu-rambunya, ada tanjakan, paham ada tanjakan naik, ada turunan, paham turunan. Nah itu orang yang mustaqim. Saatnya belok tetap lurus. Wah, saya ini ala siratim mustaqim. Saya ini adalah madhab aliran jalan lurus. Nah, mau pulang mudik kampung, jalannya lurus ya bisa nyebur got. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan. Nah, agama ada aturan. Nah, aturannya saat belok ya belok, saat kiri-kiri, saat kanan-kanan. Nah, begitu yang namanya siratal mustaqim itu. Bahkan siratal mustaqim sendiri kalau kita baca di surat tafsir surat Yasin, karena siratal mustaqim itu perjalanannya itu 3000 tahun. Orang melewatin siratal mustaqim itu perjalanannya 3000 tahun. 1000 itu nanjak, 1000 itu turun, dan 1000 lagi mustawa, lurus datar. Artinya siratal mustaqim itu jangan dianggap wah saya aliran Islam siratal mustaqim, saya aliran Islam lurus, saya aliran NU garis lurus. Ngikutin garis lurus itu yang benar itu ya kayak NU yang ada hari ini. Nggak usah nyebut dirinya jalan lurus, tetap lurus. Kenapa? Tahu saat ngerem kapan, saat nanjak kapan, saat belok kapan. Nah itu siratal mustaqim. Nah, jangan dianggap siratal mustaqim lempeng, nggak ada belok, nggak ada kanan, nggak ada kiri, nggak ada nanjak. Ya nggak bisa. Aturan agamanya yang seperti ini. Ketika orang tidak mampu sholat dengan berdiri, aturannya boleh dengan duduk. Jangan siratal mustaqim orang dipaksakan harus bisa berdiri sholat itu. Karena aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, karena dia kekeh di situ, maka dianggapnya aliran siratal mustaqim. Ya kayak begitu. Maka kalau aliran yang dikhawatirkan ada yang nyebut NU garis lurus, khawatirnya begitu itu. Kaku jadinya. Padahal Islam kan tidak sesuatu agama yang kaku, tapi rahmatan lil alamin. Melihat kondisi, karena hukum itu juga akan mengikut sebagaimana persoalan yang ada. Nah, wayat luba minul haqqa wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang sudah bertawakal insyaallah akan dicukupkan oleh Allah dan akan mendapatkan petunjuk di jalan yang lurus, yang baik, yang benar. Ila siratim mustaqim ilal huda al haq. Jadi petunjuk yang benar lah kira-kira. Jadi saatnya berhenti, saatnya maju. Nah, wa man kana lahu malun fala yabkhal. Nah, cirinya orang yang mencari ilmu dan sudah tawakal kepada Allah, itu kalau dia menjadi orang kaya tidak akan pelit. Jadi paham harta itu untuk apa. Harta itu untuk apa dia paham, bukan untuk pelit, tapi untuk didermakan di bidang pendidikan. Saya kira itu sangat baik dan penting ya. Wayam bagi ayyata'awwada billahi ta'ala, wayam bagi dan sayukjo, lebih baik sebaiknya ayyata'awwada untuk minta perlindungan billahi dengan Allah subhanahu wa ta'ala minal bukhli dari pelit. Kita ini harus sering-sering ya berdoa agar tidak menjadi orang pelit. Karena kalau orang terbiasa pelit sekali, besok bisa ada kumat pelitnya lagi. Pelit itu kan penyakit. Yang namanya penyakit itu kan harus diobati. Kalau nggak segera diobati, penyakit itu kan bisa lebih parah. Kalau lebih parah nanti susah. Kalau sudah numpuk hartanya, saya sedekahnya nanti saja. Kalau nunggu saya kaya, nanti saja. Nah, itu ya nggak jadi akhirnya. Karena pelit itu penyakit. Nah, karena penyakit ya segera diobati. Kalau nggak segera diobatin, nanti penyakitnya semakin parah ya bahaya juga. Mohon maaf.
Ya, jadi memang sebaiknya kita ini ya latihan lah untuk menjadi dermawan itu tidak perlu nunggu menjadi kaya raya, tapi latihanlah yang kita punya ini ya sebisanya latihan untuk tidak pelit. Qala Nabi alaihi salatu wassalam ayudain adwa'u minal bukhli. Penyakit mana yang obatnya itu lebih mudah dari sakit kikir itu? Tanya tapi serius ya ini. Ini tanya tapi sebenarnya ngasih tahu. Jadi ada penyakit yang ngobatinya sulit. Apa itu? Yaitu penyakit pelit. Jadi ada penyakit yang susah diobati sampai muncul pertanyaan, penyakit apa yang diobatinya paling susah, yaitu penyakit kikir. Wa kana Abu Syekhil Imam Al-Ajal Syamsul A'imah Al-Khalwani fakiran. Ada suatu cerita Syekh Imam Syamsul A'imah Al-Khalwani, fakiran itu fakir. Bai'ul halwa itu jualan manisan, jualan dagangan inilah, kue-kue manisan. Wa kana yu'til fuqaha, dan punya kebiasaan sering ngasih kepada kiai, kepada ulama, kepada ahli fikih. Minal khalwai, dari barang dagangannya itu. Wayakulu, dan sering meminta ud'u libni fabi barokati judihi wa tiqadihi wa syafaqatihi wa tadarruihi nala ibnuhu manala. Ud'u, doakan saya, libni, khususnya untuk anakku. Ini katanya Syekh Halwani, Syamsuddin Al-Halwani. Disebut Al-Halwani ini mungkin karena pedagang kue ya, pedagang manisan. Jadi disebutnya Al-Halwani. Doakan ya Syekh, doakan bagi Kiai khususnya untuk anak saya. Fabi barokati judihi, atas berkah kedermawanannya, wa'tiqadihi, dan atas dasar keyakinannya Syekh Halwani ini, wa syafaqatihi wa tadarruihi, dan sikapnya kepada ulama yang sangat tadarru', tawadhu', dan punya rasa suka, senang kepada ulama, maka nala ibnuhu, maka mendapatkanlah ibnuhu, siapa putranya Al-Halwani, pada perkara, pada kekayaan, pada ilmu, nala yang diinginkan. Wayastaria, dan kemudian membeli, siapa ibnuhu, bil mali, dengan hartanya, al-kutuba, pada kitab, wayastaksibu, dan wayastaksibu fayakuna aunan alat ta'alumi wat tafaqquhi. Jadi setelah putranya ini memperoleh harta banyak, kemudian digunakanlah untuk membeli kitab, dan digunakan juga untuk membelikan kitab-kitab kepada santri, kepada kiai, dan untuk memberikan nafkah. Nah, tadinya hanya sedekah sekedar kue, bapaknya itu biasanya sedekahnya hanya kue miliknya, ya kue kecil lah gitu, kue dagangan manisan gitu. Nah, makanya teman-teman para kiai biasanya dikasih sekecil apapun ya sudah diterima, agar, tapi jangan bukan sebagai harus dikasih, enggak baik juga kalau punya niatan seperti itu. Tapi memang sekecil apapun. Ada suatu cerita, konon katanya Gus Dur lagi sama Bu Mega ya, itu ada cerita yang masyhur kan, katanya waktu itu setelah jadi presiden atau sedang masih menjabat presiden,
Itu ketika kunjungan ke daerah ada yang ngasih amplop, salamin amplop, dibuka isinya 5.000 ya. Nah itu juga katanya Bu Mega ketawa-ketawa. Nah katanya Gus Dur, ya ini bagian dari niat mereka biar mendapatkan keberkahan. Jadi tidak ditolak, itu bukan penghinaan itu. Karena ya kuatnya itu seperti Syekh Halwani tadinya hanya mampu memberikan kue lalu kepada seorang alim di dekatnya saat itu, sering melakukan itu, dan mohon anak saya didoakan bisa melakukan yang lebih lah. Ternyata setelah itu putranya mampu dengan memperoleh anugerah harta yang banyak, mampu membelikan banyak kitab. Jadi kalau ada pelajar-pelajar nggak punya buku dibelikan, nggak punya gurunya butuh kitab dibelikan, sampai punya keuangan yang sangat-sangat cukup. Waqad kana li Muhammad ibnil Hasan malun katsirun hatta kana salasumi'ah minal wukala'i ala malihi. Apa ini? Kemungkinan ini Muhammad bin Hasan waqad kana, dan betul-betul ada. Li Muhammad ibnil Hasan, bagi Muhammad bin Hasan, malun harta, kasirun yang banyak. Kana lahu salasumiyah minal wukala'i ala malihi. Jadi Muhammad bin Hasan ini kemudian ini tadi di sini enggak diterangkan apakah Muhammad bin Hasan ini putranya Syekh Halwani yang suka memberi kue tadi ini, tapi ini langsung diterangkan Muhammad bin Hasan ini mempunyai harta yang banyak, malun katsirun hatta kana salasumi'atil wukala. Muhammad bin Hasan menjadi orang kaya sehingga untuk mengurus hartanya itu diperlukan 300 orang untuk mengurus hartanya. Waqad kana li Muhammad ibnil Hasan malun kasirun, dan telah ada satu riwayat Muhammad bin Hasan, siapa Muhammad bin Hasan, malun kasirun itu mempunyai harta kasirun yang banyak. Hatta kana sampai ono, sehingga ada lahu bagi lahu kedua bagi Muhammad bin Hasan salasumiatin wukolai, yaitu 300 karyawan ala malihi untuk mengurus hartanya. Fa'angfaqahu, maka kemudian ditasarufkan kullahu, semua harta yang dimilikinya, fil ilmi, di dalam pendidikan, untuk kemajuan pendidikan. Walam yabqa, dan tidak menyisakan lahu bagi Muhammad bin Hasan saubun, baju nafisun sampai bajunya juga enggak menyisakan sampai baju. Ya orang kaya kan mestinya ninggalin baju, jangan kelihatan miskin-miskin amat. Tapi ini enggak, ini hanya meninggalkan baju sedikit aja. Faro'ahu Abu Yusuf. Ya, ini berarti Muhammad bin Hasan ini orang yang berbeda, tapi punya cerita yang sama kira-kira dengan putranya Syekh Al-Halwani. Kalau tadi putranya Syekh Halwani itu juga setelah menjadi kaya raya, banyak hartanya yang ditasarufkan untuk kepentingan pendidikan. Ada juga lagi namanya Muhammad bin Hasan. Beliau ini seorang orang yang sangat kaya, punya harta yang banyak sampai punya karyawan 300 orang. Tapi hartanya dinafkahkan semuanya untuk pendidikan. Faro'ahu Abu Yusuf, maka kemudian tahu siapa pada Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf fi saubin khalikin farsala ilaihi siaban nafisatan falam yakbalha. Nah, setelah Muhammad bin Hasan ini menyedekahkan hartanya untuk pendidikan semuanya, ternyata pakaiannya kayak ada pakaian yang compang-camping, lalu
ketahuanlah sama Syekh Yusuf. Syekh Yusuf mengirimkan sebuah baju yang baik, yang bagus, karena mantan orang kaya itu kan bagaimanapun pikirannya tetap menjadi orang kaya, bukan seperti orang buruh. Nah, ini terbukti juga ketika dikasih ya nggak mau. Jadi psikologi orang yang pernah kaya itu kemudian miskin, itu kita harus berhati-hati. Jadi ya kita kasihani. Jadi kalau orang terbiasa miskin dari kecil, kemudian sampai tuanya miskin, itu biasa saja. Tapi kalau orang tuanya kaya, kemudian dia kaya, lalu mendadak miskin, nah itu cobaan yang sangat sangat luar biasa itu. Nah makanya kalau kita ketemu orang kayak begini, ya tetap kita harus hati kita jangan langsung sok pengen ngasih menolong begitu, karena dia punya rasa, saya kok begini ya. Nah ini pun sama, ketika saya Yusuf mengetahui itu dan ngasih baju, ternyata juga ditolak. Falam yakbalha. Ini soal psikologi ya. Karena kitab ini mungkin belum dimasukkan psikologi atau apa, tapi yang jelas psikologi umum kalau orang pernah kaya ya pada umumnya begitu. Nah orang yang mendadak kaya juga sama itu. Mendadak kaya itu kan, orang mendadak kaya terkadang ya perilakunya ya menyedihkan juga. Itu ya perlu kita kasihani juga. Oh iya. Nah terutama khusus buat santri-santri PPMN lah. Jadi kalau di pesantren itu kan biasa makannya sederhana, makannya ya apa adanya, namanya juga santri. Kalau makannya terlalu mewah nanti khawatir disebut santri. Nah itu nanti kalau jadi orang sukses jangan kagetan. Kalau sampai kagetan itu bahaya. Kenapa? Wah, balas dendam karena bertahun-tahun di pesantren makannya ini hanya sama ikan asin, tahu-tahu menjadi orang sukses, langsung balas dendam terhadap dirinya, makannya yang berlebihan, yang enak-enakan terus. Wah itu nanti tubuh kita kaget itu. Jangan pokoknya. Saya sendiri ya harus diingatkan kalau memang begitu. Tapi yang jelas jangan itu. Kenapa? Kalau tubuh kita kaget, yang biasa makan ya super biasa kemudian kaget, khawatir nanti sering sakit-sakitan malahan. Ya sudah, kita nikmatin makan yang sudah biasanya begitu. Kalau ada peningkatan kualitas gizi ya boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Hatta di makanan, makannya sangat-sangat bergizi, tapi bergizinya berlebihan, itu enggak baik. Nah, hidup sehat itu penting. Dan lagian yang perlu diingat bahwa makanan itu seenak apapun dan yang enggak enak bagaimanapun, kalau udah sampai tenggorokan itu statusnya sama. Statusnya beda itu ketika masih di lidah, yang bisa membedakan ini makanan enak atau enggak. Tapi kalau sudah di tenggorokan sampai perut itu sama. Faqala ajillakum wa ajillana. Kemudian Muhammad bin Hasan menjawab, ajillakum wa ajillana wala'allahu innama lam yakbalhu wa in kana qabulul hadiyah sunnatan lima ro'a anna fi dzalika mudillatan li nafsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'minin ayyudillu nafsahu. Kemudian Muhammad bin Hasan menjawab, kalian telah diberi harta dunia, sedang aku akan diberi harta di akhirat nanti. Nah ini saking ini ya mahabbahnya kepada Allah, tapi tidak punya niatan menjaga kediriannya, tapi memang betul-betul mahabbah kepada Allah. Karena hartanya juga jelas habisnya untuk apa. Muhammad bin Hasan hartanya itu habis untuk
dunia pendidikan untuk ditasarufkan di sana. Jadi bukan untuk judi, tapi untuk ilmu, untuk orang-orang agar difasilitasi mendapatkan keilmuan. Ini penting. Karena kita memfasilitasi orang lain agar punya ilmu, itu sama halnya memfasilitasi diri sendiri untuk masa depan. Barangkali siapa, kita kan nggak tahu yang akan menjadi alim al-alamah di kemudian hari. Jangan-jangan anaknya tetangga kita. Kalau anaknya tetangga kita kan berarti anak-anak kita nanti tetap harus mendapatkan bimbingan itu. Ya syukur-syukur anak kita juga menjadi penerus di dalam membimbing keagamaan ini. Nah, tapi secara rasional pun kalau kita ini memudahkan orang lain untuk belajar, sama halnya memudahkan diri sendiri. Diri sendiri itu karena masa depan nanti kita nggak tahu siapa yang lebih bisa membimbing kepada umat. Dan dengan itu otomatis kalau memang yang lebih unggul adalah orang lain, dan tentu saja anak-anak kita masih tetap dalam bimbingan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Hasan menjawab, ajil lakum wa ajil lana. Kalian mendapatkan kenikmatan dunia dan saya akan berharap kenikmatan akhirat. Jadi saya tidak menolak baju ini bahasanya menolak malah ya. Tapi sebaiknya saya kembalikan saja karena saya ingin menikmatin akhirat saja. Nah, jadi kalau yang baik ya terima, kemudian atau diserahkan ke orang lain kalau memang tidak membutuhkan. Nah, tapi ini memang untuk pembelajaran juga barangkali. Muhammad bin Hasan ingin memberikan pelajaran kepada Abu Yusuf yang mungkin orang saat itu menjadi orang kaya. Nah, jadi dikasih tahu ajillakum wa ajillana walalau innama lam yakbaluhu wa in kana qabulul hadiah sunnatan. Dan saya tahu bahwa menerima hadiah itu hukumnya sunat. Katanya Muhammad bin Hasan, lima ro'a anna fi dzalika mudillatan li nafsi. Tapi bagi saya bahwa menerima hadiah itu adalah merendahkan diri saya sendiri, katanya Muhammad bin Hasan. Tadi yang seperti saya sampaikan ya, psikologi mantan orang kaya itu ya mohon agak dihormati sedikit. Kalau memberi sebaiknya juga kalau menurut saya jangan tangan kita langsung, bisa lewat apa, bisa kasih pekerjaan, itu lebih mulia, meskipun nanti caranya itu kalau ingin memberikan sesuatu kepada orang mantan kaya dan sekarang kondisinya nggak punya, ini saran saya ya, jangan pernah langsung kita kasih ini buat ini buat ini. Enggak, lebih baik kasih pekerjaan, nanti kasih lebihan. Jadi ngasihnya lewat kita kasih pekerjaan, dia merasa lebih terhormat itu daripada langsung diberi, ini langsung dikasih, karena dia akan merasa lebih terhormat, tetap makan dari usahanya sendiri. Ini hanya gambaran saya yang sering berinteraksi dengan ya tetangga, sanak saudara. Jadi kalau orang yang hidupnya sering kaya, karakternya memang ya kita maklumi. Begitu juga orang yang hidupnya dari kecil miskin terus, ya kita maklumi juga. Kemudian mendadak kaya, ya kita maklumin saja. Wah itu begitu ya sudah, kita sebagai orang yang tahu agama ya kita bimbing. Yang kita bimbing bukan hanya yang bersangkutan saja, tapi orang yang di dekatnya orang yang bersangkutan. Ketika orang yang dijelek-jelekan adalah orang yang mendadak kaya, ngomongnya berlebihan, yang perlu kita didik bukan hanya yang mendadak kaya saja, tapi orang yang di dekatnya juga, biar saling memahami. Nah, kalau saling memahami nanti enak. Begitu juga itu sudah bangkrut, sudah miskin, dikasih aja nggak mau. Nah, jangan begitu. Yang perlu kita didik bukan hanya orang yang sedang menghadapi kemiskinan, yang mendadak miskin dari yang tadinya kaya, tapi juga orang di sekitarnya, agar paham cara bagaimana menghormati orang lain. Nah, di situ kita akan tahu, oh iya ternyata
meskipun hanya ngasih itu nggak mudah. Nah, karena orang kaya terbiasa makan dari hasilnya sendiri. Dia tidak biasa makan dari pemberian orang lain. Karena makan dari pemberian orang lain itu dianggap menjadi orang yang rendah. Itu udah psikologi yang tertanam. Dan kita harus memakluminya. Seperti Muhammad bin Hasan ini. Kalau pemberian itu saya terima, itu sama halnya merendahkan diri saya pribadi. Nah, sementara memang secara tulus niatnya Muhammad bin Hasan ini, beliau menghendaki pahala akhirat saja, jangan yang sekarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, laisa lil mu'minin lil mu'minin ayudilla nafsahu. Dan Rasulullah itu tetap pakai dalil, pakai dasar dalil. Jadi asik gitu. Mau seperti apa kalau ada dalilnya, ada dasarnya, ya baik-baik aja. Jadi tidaklah seorang mukmin itu untuk mau merendahkan dirinya sendiri. Jadi menjadi orang mukmin itu enggak baik. Merendahkan serendah-rendahnya enggak baik. Meninggikan setinggi-tingginya enggak baik. Biasa-biasa saja. Wa hukiya faharul Islam al-Arsabandi jama'a kusural bitihi amulqata fi makanin khalin. Wallahu alam bisa. Kita cukup sekian, nanti kita lanjutkan pengajian besok insyaallah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, maunah, dan diberikan kemudahan rezeki, juga diberikan keselamatan, kesehatan, baik untuk kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Kita tutup pengajian ini dengan baca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.